Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di lanjutan materi pemrograman aplikasi mobile ya. Jadi yang sebelumnya teman-teman sudah membuat sebuah desain ya, user interface atau UX design untuk aplikasi mobile. Nah, kita akan lanjutkan nih. Jadi yang sebelumnya sudah bikin desain dan dari desain itu akan dibuat jadi apa sih? Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan sebuah framework ya, sebuah framework yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk mempermudah teman-teman dalam membuat sebuah aplikasi mobile ya. Jadi aplikasi yang akan dibuat di sini menggunakan framework ini nanti bisa lebih dari satu aplikasi, bisa mobile, bisa Mac OS ya, bisa Android ya, bisa macOS, bisa web juga ya. Nah, jadi memang beragam. Nah, jadi nama frameworknya adalah React Native ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah dengar ya, apa sih itu React Native. Nah, nih React Native. Oke, ini adalah React Native. React Native adalah sebuah framework ya. Ini kalau kita buka di sini ya, React Native. Nah, ini adalah framework yang dikembangkan, kalau saya baca ya, sebelumnya itu ini pengembangan dari Facebook ya. Nah, terus kan Facebook Community Driven ini kan Facebook, dan beberapa aplikasi yang menggunakan React Native ya. Salah satu ada Facebook nih, beberapa produk-produk dari Facebook ya. Dan ada Instagram tentunya ya. Dan yang lainnya ini kalau mau dilihat di sini ya, banyak. Oke, kita nggak akan bahas tentang sejarah React Native dan yang sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk framework ya, yang di dalamnya banyak package-nya ya, namanya framework ya. Package-package ini yang nantinya akan memudahkan kita untuk membuat sebuah aplikasi mobile, bisa Android, bisa Mac OS ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau lihat di sini ya, seamless cross platformnya nih PPJS. Nah, bisa nanti ini bentuk-bentuk dari implementasi React Native nantinya ya. Oke, kita akan coba ya. Jadi tahap pertama kita akan melakukan instalasi untuk React Native terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Ini teman-teman, silakan klik di Get Started ya, masuk ke React Native .dev ya, kemudian klik di Get Started. Oke, sudah masuk ke sini nih ya. Terus apa yang akan dilakukan? Ini introduction ya. Silakan teman-teman kalau mau baca-baca ini ya, silakan boleh dibaca. Nah, terus kita langsung saja dulu ya, skip, silakan sambil baca, nanti boleh dibaca. Nah, kita langsung aja ke tahap instalasinya. Nah, sini ada environment setup. Teman-teman klik environment setup, kemudian di setting up the developer environment. Nah, sini. Oke. Masuk ke tahap ini. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan? Kita akan pilih yang React Native CLI Quick Start. Oke. Ada dua cara sebenarnya ya. Di sini ada export CLI Quick Start atau React Native CLI Quick Start. Kita pilih yang ini aja, React Native CLI Quick Start. Oke, kemudian development OS-nya dipilih ya, silahkan. Kalau yang pakai Mac OS dipilih yang Mac OS, pilih yang Linux ya, silahkan nih Linux. Kemudian untuk target OS-nya mau pakai apa? Mau pakai Android atau iOS ya, silahkan ya. Kalau mau bikin iOS ya monggo, jika HP-nya mungkin ya, HP-nya iOS ya Pak, oh ya mau bikin iOS Pak, nah itu silahkan HP-nya yang iOS ya. Kemudian tahap yang selanjutnya di sini ada instalasi dependensi ya, ada Node dan JDK ya. Yang pertama kita lakukan di sini, kita akan melakukan instalasi Node dan JDK. Untuk mempermudah instalasi ini kita akan gunakan Chocolately ya. Di sini klik saja, langsung klik open new tab boleh ya. Nah, akan muncul seperti ini Chocolately. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kemudian kita klik di get started. Oke, get started. Nah, ini ya individual ya.
Kemudian kita klik ini, kita copy ya, maaf, kita copy komen di sini. Nah, kemudian kita akan melakukan instalasi menggunakan PowerShell ya. Silahkan di tombol Windows ya teman-teman, dipilih search, kemudian tulis PowerShell. Nih, ada ya PowerShell. Kemudian jangan lupa klik kanan di Run as Administrator. Jadi ini kita akan melakukan instalasinya menggunakan PowerShell ya teman-teman ya. Oke, masuk ke sini Run as Administrator, berarti nanti ke administrator dari PC tersebut atau komputer tersebut ya. Nah, bagaimana pastenya? Tinggal diklik kanan saja. Oke, muncul seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di enter. Nah, nanti kan akan ada proses instalasi. Nah, ini karena punya saya sudah ada, akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti kan ada proses instalasi ya, ini download dulu, ada beberapa tahap, ada proses juga. Nah, silahkan ditunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, nanti di on class juga akan saya tambahkan panduan instalasinya seperti ini ya. Ini instalasi singkat saja ya. Nah, ini ya, ini ada sedikit resum juga ya. Sorry, ini membuat aplikasi mobile. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk tahap install yang selanjutnya, tadi kan udah nih yang pertama di sini, kunjungi websitenya, terus kemudian kita masuk ke sini, terus sampai dengan di sini menggunakan PowerShell ya, ke tahap ketiga. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan lakukan install Node.jtk pada menggunakan command prompt, ya, in cmd ini command prompt ya teman-teman ya. Oke, PowerShell-nya udah, kita tutup saja. Nah, selanjutnya kembali lagi ke ini, ke ke React Native-nya. Kemudian di sini, nah, kita copy ini nih, cukup install jadi Node.js install OpenJDK 8 ini, kita copy, di sini tulisannya, diklik aja copy ya. Kemudian kita pakai command prompt ya, cmd di sini, dan dipaste. Nah, cukup install. Nah, ini JDK 8 ini komen yang tadi, kemudian di klik enter. Nah, nanti akan ada proses installation ya. Nah, udah ada versionnya nih. You're running from available. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Oke, yang selanjutnya setelah proses ini, teman-teman akan melakukan, nah ini, install Android Studio. Seingat saya sebelumnya teman-teman sudah melakukan instalasi Android Studio, jadi tahap ini saya skip saja ya teman-teman, install Android Studio. Nah, kalau sudah install, ada beberapa konfigurasi yang perlu teman-teman lakukan ya. Kita buka dulu Android Studio-nya. Ini ditunggu dulu ya. Jadi ada yang perlu kita lakukan untuk konfigurasi di SDK Manager ya. Oh, ini loading project ya. Oke. Di mana settingnya? Di sini. Maaf, agak lama. Tool ya. Pilih tool, kemudian pilih SDK Manager. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan? Seperti lagi di sini. Sini ada SDK platform, itu silakan pilih yang 29, kemudian SDK toolnya. Terus kemudian jangan lupa di show detail ya, di sini ya, diklik ya. Ini dulu platform, SDK platformnya 29. Ini download ya teman-teman ya. Nanti downloadnya ini ya, dicentang. Ini kebetulan saya sudah download ya, dicentang. Oke, kemudian ke SDK tool di sini. Nah, kemudian show package detail. Nah, di show package detail teman-teman silahkan pilih yang 29.02. Nah, ini 29.02.
Nah, statusnya sudah terinstall ya di sini ya. Kalau teman-teman belum terinstall, silahkan centang, kemudian nanti apply ya. Nanti akan ada proses instalasi terlebih dahulu, download ya, kemudian instalasi. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kemudian saya close dulu ya. Sudah terjadi, sudah diinstal teman-teman mungkin ya, sudah install, sudah jadi. Oke, saya close untuk Android Studio-nya. Nah, kalau sudah, oke, kita akan melakukan konfigurasi di sini. Configure environment variable ya. Jadi environment variable yang nantinya akan digunakan di apa namanya proses, jadi proses pembuatan apa namanya menggunakan React Native ini jadi ibaratnya seperti jalur ya, jalur yang nantinya akan mengarahkan apa namanya beberapa tadi ya, ada Node.js, ada Node, ada JDK 8 dan yang lain sebagainya ya. Tool-tool yang mendukung dari React Native ini akan diarahkan untuk apa namanya dengan mudah ya, dengan mudah dihubungkan ke aplikasi yang dibuat nantinya. Oke, seperti ini. Silahkan di copy aja ini. Nanti ada saya tambahkan ya. Local applet ya, di sini dipilih seperti ini. Kemudian buka directory ya. Nah, kemudian dipaste dan enter. Nah, ini kan akan muncul seperti ini nih. Nah, muncul nih seperti ini. Oke, ini adalah patch dari SDK saya. Oke, nah kalau sudah, kita akan masuk ke edit the environment variable. Akan teman-teman tambahkan di sini. Edit, bentar, tulis aja environment ya, di search environment. Nah, edit the system environment variable. Oke, dipilih di sini, kemudian dipilih environment variable, advanced environment variable. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik new di sini ya. Kemudian variable name-nya kita samakan yang ada di sini, di mana? Nah, React Native. Nah, di sini kan ada nih Android Studio, sudah kita melakukan instalasi. Nah, ini Android Home namanya, kita namakan seperti ini sama Android Home, pas tekan di sini ya. Kemudian variable value-nya mana? Ini kita ambil dari path SDK yang tadi. Di sini kita kopikan dan kita paste di sini. Kemudian kalau sudah kita oke. Kemudian kalau punya saya sudah ada ini ya. Nanti hasilnya seperti ini, akan menambahkan di sini. Kemudian sama juga di bagian bawahnya sama seperti tadi, new, kemudian namanya sama Android Home, kemudian variable value-nya apa? Yang tadi ya, yang mengarah ke SDK yang tadi. Oke, sudah seperti ini. Kemudian sudah ya, sudah ditambahkan seperti ini. Kemudian teman-teman sebentar. Oke, sudah sampai ini ya, tapi ini ya tadi ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini. Nah, kemudian di bagian path, sebentar. Mana ya? Path. Di sistem variable, terus bagian path ini ya. Double klik. Nah, di sini juga teman-teman silahkan tambahkan yang tadi. Nih. Caranya gimana? New ya. Kemudian kan muncul seperti ini nih. Kemudian pas tekan path yang tadi, yang ini. Ini kan user Ridho Muqtadi, berarti nama dari komputernya Ridho Muqtadi, app data lokal Android SDK. Silahkan tambahkan di situ ya. Oke, ini jangan di close dulu ya. Kemudian kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Tahap yang selanjutnya di sini add platform tool di sini ya. Platform toolpad. Caranya gunakan ini. Apa namanya? Silahkan nanti teman-teman tinggal copy paste aja ke directory ya. Oke, muncul seperti ini. Nah, kan tampil seperti ini. Kemudian di copy. Nah, kalau di sini ya panduannya add platform tool, Windows user control account again, change environment variable sama terus path ya. Select path, kemudian kita tambahkan tadi
alamat dari platform tool ini, di mana di sini ya. Kemudian di bagian pad, nah ini sama, nah ini kan user Windows standar. Nah ini platform tool. Oke, di bagian atas apakah perlu? Ya, kita perlu juga menambahkannya di sini, di bawah, di atas juga ya. Jadi untuk menambahkan platform toolnya. Oke, sudah, ini sudah di oke semuanya ya. Kalau udah ya, jangan di close ya, jangan dipilih yang silang tadi. Oke, udah, kemudian udah di oke sampai tahap ini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi ini HAXM ya. Caranya gimana? Teman-teman silahkan tinggal download saja di sini. Tulis aja di Google ya. Install HAXM. Nah, ini kemudian diklik, nanti akan masuk ke GitHub ya, teman-teman ya. Nah, jelasan instruction, requisition, system requirement ini ya. Ada beberapa keterangannya, silakan bisa teman-teman baca ya. Nah, kemudian download HAXM-nya ya. Silahkan di sini ya, download manual, diklik ini github.com Intel HAXM, klik. Nah, muncul seperti ini. Ada beberapa versi, silahkan gunakan versi yang terbaru boleh. Ini ya, yang terbaru, terupdate. Nah, kemudian pilih mau dipakai di mana sih, di Windows atau di Mac OS. Nah, tinggal dipilih, diklik. Ini cuma sedikit ya filenya ya, 52. Nah, kemudian sudah ke download nih, dibuka. Dan kemudian lakukan instalasi di sini. Instalasi biasa ya, teman-teman ya. Double klik nanti muncul. Nah, udah ada kan, ini saya udah ada. Kemudian nanti di next finish gitu. Oke, selesai ya install itunya ya. Nah, selanjutnya apalagi yang perlu lakukan instalasi. Di sini ada install YARN ya, sebagai package manager pengganti npm. Jadi kalau defaultnya dari Reactive itu kita menggunakan npm ya. Kali ini kita akan coba menggunakan YARN. Oke, jadi yang langkah selanjutnya teman-teman lakukan instalasi YARN terlebih dahulu. Di sini tulis aja seperti ini, install YARN. Oke, kan YARN, sorry maaf, bukan M ya, YARN. Ini M. Nah, oke, sudah seperti ini. Sebenarnya ini halaman awalnya ya, YARN. Kemudian kita klik di Getting Started. Oke, sudah. Kita ke installation. Nah, install lewat npm, ini caranya ya. npm install global YARN. Kita menggunakan ini ya, command prompt tadi ya. Oke, kita buka command prompt lagi, yang tadi udah dibuka. Nah, ini ya, ini untuk apa? Oh, ini yang udah tadi. Oke, kita buka command prompt lagi. Nah, kita pastikan ini kodenya global YARN. Nah, ini akan ada proses instalasinya ya, teman-teman ya. Ini sudah ada. Nah, ini sudah ada ya. Oke, already access ya. Oke, sudah ada ya kan. Nah, oke, saya sudah melakukan instalasi. Teman-teman kalau yang belum melakukan instalasi silakan seperti ini ya, lakukan instalasi dengan menggunakan kode tadi ya. Teman-teman juga bisa cek ini ya, di sini ya ada beberapa YARN versionnya. Kita akan lihat di versi dari YARN-nya yang kita gunakan itu versi berapa sih YARN-nya. Nah, ini muncul versinya 1.22.15 untuk versi dari YARN tersebut. Oke, ini kasih stable-nya.
Oke, selanjutnya Yan sudah melakukan instalasi. Nah, selanjutnya teman-teman perlu melakukan install Visual Studio Code. Yang belum download ya silahkan download dulu ya untuk melakukan instalasi ya, download kemudian install Visual Studio Code. Tenang aja, ini free ya, nggak berbayar ya. Nah, setelah melakukan instalasi Visual Studio Code, teman-teman perlu menambahkan beberapa aplikasi di dalam Visual Studio Code tersebut untuk mempermudah nanti membuat aplikasi mobile menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code nih. Oke. Nah, sampai di sini ya. Nah, kemudian kalau di awal kan seperti ini halaman awal. Nah, ini halaman awal kan seperti ini. Oke. Ya, saya close juga. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini di close aja. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Ini perlu download lagi ya teman-teman ya. Setelah ini download Visual Studio Code, kemudian dipilih di sini. Pilih, kita akan menambahkan aplikasi yang pertama ya. Di sini untuk mempermudah kita untuk membuat aplikasi mobile tadi. Nah, Atom Key Map ya. Silahkan teman-teman download ini. Nanti sudah ada nama-namanya, agak banyak ya teman-teman. Silahkan download di sini ya. Nah, udah dipilih Atom Key Map. Nih kita pilih. Nah, kemudian lakukan install. Ini download ya teman-teman ya. Installing itu download ya. Itu proses install. Oke, sudah jadi ya. Sudah jadi. Kemudian ada Atom One Dark Time di sini ya. Mana? Ini install. Nah, nanti seperti ini warna-warnanya ya, sama gelap. Nah, One Dark nih ya, kita pilihnya. Nah, kemudian silakan teman-teman install nanti beberapa aplikasi yang nanti akan mendukung di Visual Studio Code. Nah, kemudian yang perlu di setting itu yang di aplikasi ini mana ya, saya agak lupa. Ini Prettier ini teman-teman. Di sini silahkan dipaste Prettier dan diklik. Nah, lakukan install. Ini punya saya udah diinstal. Kemudian teman-teman masuk di setting di sini ya. Nih, extension setting. Nah, kemudian tulis save. Nah, save-nya tinggal dicentang ya. Centang, kalau sudah centang sudah ya, nanti sudah jadi ya. Jadi auto save-nya nanti akan dirapikan. Ini sebenarnya Prettier itu untuk merapikan baris kode ya, mana hierarkinya mana, nanti mana yang jadi induknya, mana yang jadi anaknya ya, itu nanti akan dirapihkan oleh Prettier ketika melakukan save file tersebut. Oke, itu ya teman-teman ya. Nanti silahkan install beberapa aplikasi ini ya sampai sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti kita akan coba membuat satu project dulu. Ini salah satu contoh untuk membuat project baru ya. Gimana caranya? Kita buka CMD tadi, sudah kebuka seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan di sini npx ini React Native init. Nah, nama aplikasi yang akan dibuat contohnya ini saya tuliskan project 01 sudah, terus kemudian enter. Nah, ini akan ada proses agak lama juga ini proses instalasinya ya. Nanti akan terbentuk sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi yang masih mentah sebenarnya, aplikasi yang dibuat menggunakan React Native ya. Oke, ditunggu dulu ya sebentar teman-teman. Nah, ini ada prosesnya memang agak lama ya. Ini terhubung ke internet ya, jadi teman-teman
pastikan nanti perangkat yang digunakan PC atau laptop ya, yang nantinya teman-teman gunakan itu terhubung ke internet terlebih dahulu ya, dalam proses penggunaan React Native ini, atau tadi ya membuat aplikasi pertama menggunakan React Native. Kemudian untuk perangkat-perangkat yang lain yang tadi ya yang perlu disiapkan juga, aplikasi-aplikasi yang perlu disiapkan tadi, teman-teman juga perlu download ya beberapa aplikasi itu juga memang pastinya menggunakan internet ya. Oke, sudah down editing ya, tunggu dulu ini ya. Ada yang add versinya, nah sedang baca dulu sebentar ya. Ini memang agak membutuhkan proses untuk instalasi dari satu project ya. Jadi untuk project yang lainnya nanti gimana? Nah, terus kita nanti gimana Pak untuk membuat untuk mengerjakan atau untuk melakukan modifikasinya. Nah, nanti kita akan bekerja menggunakan Visual Studio Code. Bukan Android Studio lagi ya, tapi kita menggunakan Visual Studio Code. Terus Android Studio fungsinya untuk apa? Android Studio nanti kita gunakan sebagai emulatornya. Jadi nanti emulator itu tetap akan menggunakan Android Studio untuk menampilkan hasil pekerjaan yang kita buat di Visual Studio Code ya. Kemudian nanti akan ditampilkan ke emulator Androidnya. Basisnya sebenarnya React Native itu adalah JavaScript ya. Kalau teman-teman sudah biasa belajar menggunakan JavaScript itu yang seperti apa? JavaScript itu yang biasa digunakan di pemrograman web, paling sering digunakan di pemrograman web sebenarnya ya, untuk beberapa fungsi yang memang tidak perlu menggunakan proses ya, dalam arti nggak perlu reload ya, dari satu page ya, untuk menjalankan proses tertentu itu bisa menggunakan JavaScript ya, kayak warning atau kesalahan input karakter, atau ada yang belum diisi di formnya. Nah, itu bisa diakomodir menggunakan JavaScript. Oke, sudah jadi ya seperti ini ya. Nah, ini sudah terinstall. Untuk ngeceknya gimana? Kita akan masuk ke direktorinya tadi, namanya kalau nggak salah sebentar, project 1 ya, project 01. Oke. Berarti ini cd project 01. Oke, sekarang kita masuk di project 01. Nah, terus cara bukanya di Visual Studio Code itu gimana? Kita tutup dulu yang ini ya, Visual Studio Code ini. Teman-teman nanti lakukan instalasinya. Nah, caranya gini, ketik code, kemudian spasi, titik, enter. Nah, secara otomatis aplikasi ini nantinya akan membuka dan akan membuka dari project yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah project yang akan kita buat ya. Ada beberapa folder, ada beberapa BPJS juga. Nah, ini basisnya ini ya, JavaScript. Oke ya, oke. Nanti untuk tahap selanjutnya seperti apa, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Ini kita persiapan dulu sampai sini, sampai melakukan instalasi, sampai membuat sebuah project pertama. Nah, nanti bagaimana tahap selanjutnya kita tunggu ya di video yang selanjutnya, di pertemuan yang selanjutnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan, kesalahan ya dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.